tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temang Kang Reza. Alhamdulillah, saya Kang Haru. Ya, sahabat Kopi Inspirasi, saya sedang dengan Kang Reza. Kali ini kita akan ngobrol sama Kang Reza yang punya pengalaman dengan negeri matahari terbit ya, Jepang ya. Ya, saya Pak. Kang Reza bisa cerita gimana mulainya jadi berurusan sama Jepang? Oh ya, baik. Terima kasih banyak Kang Haru. Jadi langsung saya dulu itu 2013, ya 2013. 12 tahun yang lalu saya pergi ke Jepang. 12 tahun yang lalu ya? 12 tahun yang lalu. Sebelum rame hashtag kabur aja dulu kemarin, dan saya sudah merasakan di 12 tahun yang lalu. Sudah kaburnya 12 tahun yang lalu? Betul. Oke. Sebelum viral sekarang tuh Kang. Oke. Nah, alhamdulillah saya memutuskan untuk ke sana karena memang saya melihat peluang di kita. Meskipun mungkin saat itu mencari pekerjaan tidak sesulit sekarang. Ya, tapi lebih dari salary-nya mungkin Dulu di bidang apa di Jepang? di teknik permesinan ya. Teknik permesinan. Oke. Seperti itu. Jadi pergi ke Jepang, alhamdulillah 3 tahun di sana. Alhamdulillah selesai. Pulang itu langsung dapat tawaran jadi penerjemah di salah satu perusahaan Jepang di daerah Bekasi. Di Bekasi. Iya, Tawaran untuk jadi penerjemah. betul, penerjemah di 3 tahun di Jepang betah nggak? Betah, alhamdulillah. Betah. Waktu itu belum nikah? Waktu itu belum Belum nikah. Kenapa nggak diterusin di Jepang? Nah, dulu itu belum selonggar sekarang gitu, Kang. Iya, jadi dulu tuh kalau sudah kontrak 3 tahun sudah. Nah, kalau sekarang sampai kita mau selamanya pun bisa gitu sekarang. Boleh ya? Agak boleh sekarang. Kalau dulu masih Sudah 3 tahun pulang? betul harus pulang. Harus pulang. Itu belajar bahasa Jepang berapa lama? Kalau dulu sebelum berangkat ke Jepang tuh saya paling cuma 2 bulanan. 2 bulan belajar bahasa Jepang, bisa ngomong? Belum. Ketika Belum. datang ke Jepang itu 1 bulan di training center lagi. Oh. Langsung diajarkan oleh guru bahasa Jepang, orang Jepang asli. Orang Jepang asli. Ya, Dia jadi bisa total bahasa 3 Indonesia? bulan. Dia bisa bahasa? Nggak bisa. Nggak bisa bahasa Indonesia? Full bahasa Jepang. Full sebulan. bahasa Jepang? Iya. Oh, yang memberangkatkan dulu perusahaan Jepang atau perusahaan Indonesia dulu? Perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang Yang waktu di 2012 itu? 2013 betul. 2013 itu? Betul, Kang. Oh. Oke, gajinya gede ya? Di Jepang? Ya, alhamdulillah. Saat itu kursnya tinggi dan biaya hidupnya belum sebesar sekarang tuh lumayan besar. Gitu. Besar lah. Iya. Bisa Jadi 3 nabung. tahun bisa nabung ya? Betul, alhamdulillah di sana. Setelah itu jadi penerjemah? Setelah itu jadi penerjemah, lalulah ditawari untuk berbisnis dengan orang Jepang yang ingin mendirikan sebuah lembaga untuk mengirimkan orang Indonesia, orang muda Indonesia ke Jepang. Dari Sudah awal berapa lama itu? itu dari 2019. 2019. Jadi dari awal? Dari awal ngerintis dari nol. Dari nol? Dari Iya. nggak ada jadi ada? Betul. Dari Berarti nggak ada. sekarang sudah 6 tahun? Udah 6 tahun. Berapa per tahun bisa mengirimkan tenaga kerja? Per tahun kita hampir mendekati 100, nggak nyampe 100. 100 rata-rata setahun. Rata-ratanya. Orang mana aja itu? Nah, itu kebetulan kebanyakannya dari seberang. Kang. Bukan orang Jawa Barat? Jawa Barat ada, cuman mendominasi Sumatera. Sumatera? Iya. Orang Jawa Barat sedikit? Jawa Barat ya 30%-an. 30%? Iya. Kenapa orang Jawa Barat sedikit? Nah, seperti itu Kang. Jadi problem orang Jawa Barat ini entah gimana ya. Ada yang berangkat belum selesai 3 tahun, setahun pengen pulang. Setahun pengen pulang? Iya, karena kan kontrak itu minimal 3 tahun. 3 tahun. Ya. Kenapa dia nggak betah gitu? Nggak ada lalap itu di sana atau gimana? Entah mungkin ya Kang ya. Mungkin kan orang Sunda mah si Bali-nya teh dikubur ya, beda dengan suku lain. Jadi gampang homesick gitu. Homesick? Wah, iya. Dulu homesick nggak, Kang Dulu Reza? saya 6 bulan pertama homesick. Tapi ke sana ya karena ingat tujuan awal apa, jadi struggling, ya alhamdulillah bisa beres 3 tahun gitu Kang. Jadi harusnya nggak ada alasan sulit lapangan pekerjaan. Betul. Sebenarnya pekerja itu banyak. Pekerjaan banyak.
Masalahnya apa? Spesifikasi kita yang kurang. Masalahnya lebih di adaptasi Adaptasi. bahasa, adaptasi Bahasa. budaya kerja di sana kan etos Budaya kerjanya kerja. keras, betul. Jadi masalah utamanya itu, Betul. bukan masalah keterampilan. Keterampilan sih kalau dari awal dilatih, jadi tidak langsung diberikan pekerjaan yang berat. Saya pun dulu ya dari hal-hal ringan dulu dikasih. Nggak melihat mungkin background pendidikan, wah ini agak pendidikannya tinggi langsung kasih yang berat, nggak. Karena mereka paham kita kan bukan asli orang Jepang, banyak manual book yang mungkin kita nggak paham gitu, makanya dikasih yang ringan-ringan dulu, dibimbing, naik sampai. Jepang kenapa butuh tenaga kerja dari banyak negara termasuk Indonesia? Apa masalah mereka? Masalah utamanya aging population gitu Kak. Jadi kalau kita kan mungkin segitiga ya, usia yang muda itu banyak, makin tua itu makin dikit. Nah di Jepang tuh segitiganya terbalik. Anak mudanya sedikit, Betul, anak muda orang sedikit, tuanya banyak. orang tuanya banyak, betul. Jadi sekarang mereka membutuhkan banyak tenaga kerja dari Indonesia, Betul. Khususnya Asia Tenggara. Asia Tenggara. Iya. Indonesia termasuk favorit gitu Kang. Kenapa Indonesia favorit? Karena dikenal pertama orang Indonesia itu murah senyum Kang. Oh, senyum. Jadi ramah, gitu, ramah senyum, semangat, ceria, bersemangat, ceria. Betul. Dulu juga ada interaksi ya Jepang sama Indonesia ya. Betul. Walaupun interaksinya nggak enak ya. Artinya Jepang juga sedikit banyak tahu lah ya orang Indonesia. Betul, gitu ya. betul seperti itu. Iya. Jadi sekarang banyaknya yang dikirim tenaga kerja bidang apa? Sekarang kebetulan kebutuhan industri yang paling banyak itu di keperawatan lansia. Keperawatan lansia. Ya, itu peringkat paling atas. Keduanya restoran, pabrik-pabrik makanan, sisanya manufaktur. Gitu. Manufaktur. Kang Reza ngirim ini juga, perawat juga? Ngirim perawat juga. Oh ngirim? Nah, iya. Oh iya. Jadi yang favorit di Jepang sama LPK-nya Kang Reza dikirim? Betul. Apa nama LPK-nya? LPK Kyoraka Asia Global. Kyoraka Asia Global. Gitu. Apa Kyoraka itu? Kyoraka itu arti di bahasa Indonesianya murni. Murni. Iya. Kyoraka. Purity. Asia Global ya. Iya. Oke. Jadi banyaknya perawat. Banyaknya perawat. Terus menurut Kang Reza, ketika anak-anak muda sekarang bikin tagar kabur aja dulu tuh, betul, apa yang terjadi di kita? Ya, sebetulnya memang bukan hanya problem pendapatan yang kecil saja di Indonesia, tapi mungkin kita lebih dihargai ketika berada di luar negeri. Kita lebih dihargai ketika berada di luar negeri. Kenapa? Bukan hanya dari segi salary, mungkin dari segi perlakuan kita di lingkungan kerja, budaya kerja, lingkungan kerja, lebih nyaman di luar negeri. Mungkin akhirnya, orang banyak yang bilang, kerja di luar negeri gaji gede, tapi kan living cost-nya juga tinggi. Nah, memang betul, tapi kalau kita presentasikan, ya kita presentasi jauh lebih besar living cost di Indonesia dengan gaji UMR misal untuk kosan aja bisa sampai 50% dan lain-lain. Intinya mah sisanya lebih banyak ketika bekerja di luar negeri. Berarti kalau menurut Kang Reza tidak apa-apa ya anak-anak Indonesia kerja di luar negeri. Kira-kira apa tipsnya supaya anak muda kita sukses kerja di luar negeri? Tips pertama, pelajari bahasa negara yang dituju. Bahasa nomor satu. Bahasa nomor satu, okay, pastinya. Yang kedua, budayanya. Pelajari budayanya. Betul. Yang ketiga, skill kerjanya. Skill kerja, keterampilan. Keterampilan kerja. Jadi keterampilan bukan nomor satu? Bukan sebetulnya, khusus Jepang ya. Saya tidak tahu untuk negara lain mungkin. Yeah. Tapi khusus Jepang itu keterampilan sebetulnya mereka akan dilatih oleh mereka. Okay. Mereka senang melatih kita. Mereka juga akan membantu. Betul. Kalau masalah skill. Ya, bahkan salah satu tujuannya memang untuk alih teknologi, alih skill ke negara-negara yang berkembang. Jadi mereka senang melatih kita itu. Kalau misalnya sampai tinggal lama di Jepang memungkinkan? Sangat memungkinkan. Jadi orang Jepang gitu? Iya. Sekarang mah. Zaman saya mungkin 12 tahun yang lalu susah, sangat sulit. Sulit. Sekarang mah dipermudah sama pemerintah Jepang.
Dipermudah. Kalau mau Iya. tinggal lama, Betul. mau bisnis di Jepang, Bisa bisnis juga dipermudah. bisa. Bisa. Supaya betah lah orang Indonesia ya. Betul. Karena mereka butuh penduduk gitu. Butuh penduduk. Butuh penduduk. Karena populasinya makin tahun makin turun gitu, Kang.